Topik ketiga, Poorness, The Sidewalk Roadmap. Video kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian, dan bagian terakhir adalah bagian yang paling penting. Jadi dengerin. Bagian pertama, What is the Sidewalk Roadmap? Sidewalk Roadmap adalah peta atau kepercayaan orang-orang yang punya literasi keuangan atau financial intelligence yang sangat minim. Mereka adalah calon-calon orang yang akan hidup susah. Orang yang menjalani Sidewalk Roadmap kita sebut dengan nama Sidewalker. Sidewalker adalah mereka yang akan menjadi miskin uang dan waktu. Perhatikan kata akan menjadi yang tadi disebutkan. Akan menjadi bukan berarti sekarang ini mereka miskin. Bisa aja mereka kaya sekarang, tapi cepat atau lambat mereka akan menjadi miskin. Sidewalker cuma satu langkah jauhnya dari jurang kemiskinan. Sidewalker tidak cuma datang dari orang-orang yang punya pendapatan menengah ke bawah, akan tetapi juga bisa datang dari orang-orang yang punya pendapatan besar, seperti eksekutif manajemen perusahaan, mungkin artis atau dokter, bahkan pengusaha sekalipun. Kesalahan terbesar Sidewalker yang punya pendapatan besar adalah selalu berpikir kalau mereka akan selalu bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi, mereka menghabiskan pendapatan mereka untuk membayar gaya hidup yang glamor. Kadang mereka hidup lebih besar pasak daripada tiang. Semua Sidewalker tidak sadar kalau mereka cuma satu langkah jauhnya dari kemiskinan. Ketika mereka tidak lagi bisa mencari pendapatan karena di PHK, atau karena krisis ekonomi, atau karena sakit, atau mungkin karena bangkrut. Jadi, jangan tertipu oleh penampilan luar. Pangkat korporat tinggi, jam tangan Rolex, naik mobil BMW, bukan berarti mereka itu kaya beneran. Bisa jadi mereka adalah Sidewalker, orang yang terlihat kaya tapi tidak punya financial intelligence. Bagian kedua, ciri-ciri orang Sidewalker. Seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, kalau roadmap atau peta kita adalah kepercayaan kita terhadap uang. Berikut adalah kepercayaan atau mindset dari Sidewalker. Yang pertama, Sidewalker berpikir kalau hutang adalah pendapatan tambahan yang seringkali digunakan untuk belanja barang-barang yang bersifat konsumtif. Mereka tidak bisa menunda kesenangan sekarang demi masa depan yang lebih baik. Yang kedua, Sidewalker merasa waktu itu tidak terbatas. Slow bro itu motonya. Mereka suka buang waktu daripada membaca buku. Yang ketiga, Sidewalker berhenti belajar ketika lulus kuliah. Mereka berhenti menambah pengetahuan mereka. Mereka berhenti mengasah kepintaran mereka. Yang keempat, Sidewalker tidak merasa kalau disiplin menabung itu penting. Yang penting semua tagihan terbayar tepat waktu. Kelima, sumber pendapatan Sidewalker berasal dari satu sumber pendapatan saja. Keenam, rumus kekayaan dari Sidewalker adalah pendapatan ditambah hutang. Ketujuh, Sidewalker orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Ketika hidupnya susah, mereka selalu menyalahkan pemerintah, menyalahkan ekonomi, menyalahkan bos mereka. Semuanya salah kecuali mereka. Kelapan, Sidewalker selalu hidup YOLO. You only live once. Party hard baby. Asik. Sidewalk Roadmap adalah jalanan yang dilalui oleh banyak orang karena jalanan ini yang paling gampang dan paling sedikit hambatan. Jadi, apakah kalian adalah Sidewalker? Bagian ketiga, lebih banyak uang tidak menyelesaikan masalah keuangan. Sidewalker selalu berpikir mencari lebih banyak uang dapat menyelesaikan masalah finansial manajemen mereka. Itu salah besar. Mendapatkan pendapatan lebih besar tidak akan menyelesaikan masalah keuangan kita. Coba kita lihat sekeliling kita yang mendapatkan promosi, gaji lebih besar, tapi tetap saja mengeluh akhir bulan, curhat berharap kalau pendapatan mereka lebih besar lagi. Betul kan? Kenapa punya lebih banyak uang tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan? Karena penyakit Sidewalker bukan karena kurang uang, melainkan kurangnya financial intelligence. Bukan financial literasi ya, tapi financial intelligence. Semua Sidewalker, mau yang kaya dan miskin, tahu financial literasi. Mereka tahu tidak boleh boros dan harus nabung. Sidewalker tahu kalau tidak boleh besar pasak daripada tiang. Tapi mereka tidak bisa menjalaninya karena kurang financial intelligence. Jadi masalahnya bukan di pendapatan mereka atau di financial literasi mereka, tapi kurangnya financial intelligence. Bayangkan, rumus kaya Sidewalker itu pendapatan plus limit hutang. Hutang itu dianggap sebagai kekayaan tambahan. Pantesan aja Sidewalker selalu ngeluh stres. Pendapatan masuk habis buat bayar cicilan dan tagihan. Habis melulu duitnya.
Kalian bisa cek video buku Your Money or Your Life kalau mau belajar tentang financial intelligence. Linknya gua taruh di kolom deskripsi. Bagian keempat, apa arti kekayaan bagi Sidewalker? Sangat mengerikan sekali jika kita lihat masyarakat zaman sekarang, di mana banyak muncul orang kaya bokeh. Mereka terlihat tajir, pamer kekayaan di sosial media, padahal uang di tabungan pas-pasan. Orang kaya bokeh adalah Sidewalker. Sidewalker adalah mereka yang maksa beli iPhone dengan cicilan 18 bulan, maksa beli mobil BMW dengan cicilan 6 tahun. Sidewalker selalu memaksakan barang yang mereka tidak mampu beli dengan cicilan. Sidewalker selalu mikir kalau kekayaan adalah barang material. Memaksakan membeli sebuah barang yang kita tidak mampu bayar adalah totalitas Sidewalker. Cara cepat untuk memiskinkan diri sendiri. Berikut adalah tips ketika membeli barang. Jika kita mau beli iPhone dan masih hitung-hitung dan mikir-mikir sanggup bayar atau enggak, maka artinya kita tidak mampu. Jika kita mampu, kita tidak akan hitung-hitung atau mikir-mikir lagi. Contohnya, apakah kita mikir-mikir ketika beli gorengan di depan kantor? Nggak pakai mikir kan? Itu karena kita tahu kalau kita mampu. Jika kita masih mikir-mikir belinya, artinya kita tidak mampu. Milioner Fastlane tidak akan mikir-mikir ketika membeli sesuatu karena mereka tahu kalau mereka mampu, seperti beli gorengan di depan kantor. Sidewalker tidak tahu kalau kekayaan sebenarnya adalah kesehatan, keluarga, dan kebebasan, freedom. Tidak ada orang yang mau jadi kaya tapi anaknya jadi pecandu narkoba. Tidak ada orang yang mau jadi kaya tapi punya penyakit kanker. Tidak ada orang yang mau jadi kaya tapi tidak punya waktu menikmatinya. Kekayaan adalah kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau kapanpun dan dimanapun. Kekayaan menurut Milioner Fastlane adalah kebebasan waktu dan pilihan. Kita bebas pilih waktu mau jenguk orang tua, bebas kapanpun mau temenin istri atau main dengan anak kita, bebas mau kapan aja liburan. Wealth atau kekayaan adalah tentang kebebasan, bukan uang. Uang hanyalah alat bantu untuk mencapai kebebasan tersebut. Bagian kelima, Sidewalkers beli sistem untuk jadi kaya. Banyak Sidewalkers yang percaya kalau kekayaan adalah sebuah event atau kejadian. Ambil contoh, kita lihat seorang trader bernama Kampret flexing mobil BMW yang didapatkan karena menggunakan sistem trading macan burik. Kemudian, trader Kampret menawarkan rahasia sistem trading macan burik seharga 1 juta. Sidewalkers bakalan percaya dan beli sistem trading macan burik. Sidewalkers percaya kalau sistem atau cara jadi kaya itu bisa dibeli. Apa yang trader Kampret coba jual adalah sebuah event, yaitu cara jadi kaya dengan sistem trading macan burik. Semua Sidewalkers percaya kalau mereka bisa beli cara jadi kaya. Sidewalkers percaya kalau kekayaan adalah sebuah event yang bisa dibeli. Hasilnya banyak Sidewalkers yang menjadi korban gombalan produk investasi, bahkan korban penipuan. Kekayaan itu bukanlah sebuah event yang bisa dibeli, melainkan sebuah proses yang harus dijalani. Kalian nggak percaya? Coba pikirkan fakta ini. Faktanya hampir tidak pernah kita dengar orang yang beli sebuah produk investasi atau cara trading jadi tajir mampus setelah itu. Yang seringkali jadi tajir mampus adalah mereka yang jualan cara sistem jadi kaya. Kembali ke trader Kampret. Yang jadi kaya adalah trader Kampret karena jualan sistem cara jadi kaya, yaitu trading macan burik. Sedangkan ironinya, orang yang beli sistem trading macan burik nggak jadi kaya-kaya. Si trader Kampret jadi tajir mampus bukan karena menggunakan sistem trading macan burik, melainkan karena jualan sistem trading macan burik. Sementara trader Kampret yang jualan sistem posting liburan di Hotel Bali Bintang 5, Sidewalkers yang beli sistem trading macan burik berusaha keras pakai produknya supaya jadi kaya seperti si trader Kampret. Padahal si trader Kampret bukan jadi kaya karena menggunakan sistem trading macan burik, melainkan karena jualan sistem trading tersebut. Sidewalkers adalah orang yang maunya instan, mikir bisa kaya dengan beli suatu produk, atau beli suatu sistem, atau beli suatu investasi. Mereka tidak mau melalui prosesnya. Jadi intinya, tidak ada orang yang jadi kaya karena menitipkan kekayaan mereka atau karena beli suatu produk atau karena beli suatu sistem. Jangan percaya kalau orang lain bisa membuat kita menjadi kaya, kecuali channel ini. Anyway, kalian bisa mendengar ringkasan full buku ini di channel membership hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari.
ke WC umum aja 2.000. Hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari, kalian bisa menambah wawasan dan wisdom finansial kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!